Pak Yana, untuk Bapak apakah akan menyampaikan slide atau menyampaikan dulu apa pendapat Bapak tentang buku tersebut setelah ya, saya sampaikan langsung nanti. Silakan Bapak Ibu saudara yang saya hormati, selamat sore. Pertama, saya mengapresiasi buku ini hadir dalam ruang yang ada saat ini, ruang publik saat ini, karena seperti tadi disampaikan oleh Prof. Asfi bahwa makin banyak buku seperti ini akan makin baik bagi publik untuk bisa mencerna apa saja yang menjadi rekam jejak dan pemikiran dari tokoh-tokoh. Tapi saya ingin buku ini tidak sekedar menjadi buku laporan kinerja atau statistik gitu ya, seperti laporan dalam angka. Tapi saya ingin lebih buku ini bisa menjadi manifesto ideologis, manifesto politik, dan manifesto karya. Ini penting karena menyambung ideologi ke karya ini bukan pekerjaan mudah. Perlu kemampuan untuk meramu. Seorang ideolog belum tentu bisa menurunkan apa yang menjadi pemikiran gagasan besar itu menjadi karya-karya. Itulah sebabnya maka kepemimpinan Indonesia adalah kombinasi antara kepemimpinan ideologi dan kepemimpinan kerja. Dia bisa menyambung dua hal ini secara konsisten dan terintegrasi. Buku ini bisa menjadi embrio itu. Karena apa? Karena di dalam buku ini bisa kita lihat lebih jauh apa yang menjadi gagasan-gagasan, ide-ide besar atau prinsip-prinsip berpolitik, bernegara, dan berpartai dari Ganjar Pranowo. Saya kira ini penting sekali untuk membangun satu fondasi. Dari setiap tokoh harus punya prinsip-prinsip dasar berpolitik, prinsip-prinsip dasar bernegara. Apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi gagasan-gagasan besar yang ingin dicapai. Misalnya ojo ngapusi, ojo korupsi, itu adalah gagasan yang ingin dipakai karena memang ingin menjawab faktor integritas sebagai persoalan langka dari publik. Ada persoalan ingkar janji, ada persoalan abuse of powers, dan itu dijawab melalui gagasan. Nah, tetapi Ganjar tidak berhenti di gagasan karena dia menurunkan, membumikan gagasan itu ke dalam berbagai langkah-langkah politik dan juga program-program kerja. Ini tantangan seorang pemimpin. Karena tidak cukup melangit dengan gagasan besar, tapi dia harus bisa menurunkan gagasan itu menjadi sebuah kerja-kerja politik dan kerja-kerja teknokratis. Persoalan kita dengan pemimpin adalah ketika dia alpa atau gap antara kerja gagasan dengan kerja teknokratisnya. Dan apa yang dilakukan oleh Ganjar dalam kerja-kerja yang dipaparkan dalam buku ini, kita bisa merunut sebenarnya. Gagasannya apa, ide besarnya apa, kerja-kerja politiknya apa, kerja-kerja teknokratisnya apa. Sehingga ukuran-ukuran yang kita bisa gunakan untuk menilai pemimpin, apakah dia konsisten atau tidak dengan gagasan dia, kita bisa lihat. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena kita berhadapan dengan era sekarang ini ketika orang sekarang berbicara soal gagasan, tetapi kita tidak pernah bisa melihat apakah gagasan itu dijalankan seperti apa, dengan cara apa, dan hasilnya seperti apa. Konsistensi berpikir ini membuat ideologi itu menjadi walking ideologi. Kita akan tidak berdebat gagasan-gagasan besar lagi. Kita harus bisa berdebat dalam strategi-strategi besar yang harus kita wujudkan, dan apa jejak dalam mewujudkan karya-karya strategi itu. Inilah sebenarnya suatu sumbangan penting dari buku ini, karena kita bisa melihat Ganjar itu dari gagasan, dari kerja politik, dan juga hasil karyanya. Dan karya ini tadi sudah disampaikan, dipaparkan dengan sangat baik oleh narasumber yang ada. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, buku ini sebenarnya mengangkat otentisitas Ganjar. Saya seringkali sangat kecewa kalau setiap pemimpin hanya bisa memberikan satu tawaran yang sepertinya meniru dan merepetisi gagasan orang lain.
dia tidak punya otentisitas. Kita perlu punya pemimpin yang bukan saja berpikir tentang apa yang menjadi gagasan besar dan kelanjutannya. Dia tahu jejak epistemologinya. Turunan gagasan besar Bung Karno misalnya bisa diturunkan ke dalam gagasan-gagasan kecil. Tapi setiap pemimpin ada di dalam zaman yang berbeda dan dia punya satu pemikiran-pemikiran yang menjawab zamannya. Di sini saya bicara soal otentisitas Ganjar. Karena dia bisa menurunkan gagasan besar tentang gotong royong yang dibicarakan di dalam banyak dengan cara jargonistik menjadi jogo tonggo, selesai. Jogo konco itu gotong royong. Nggak perlu berdebat lagi tentang gotong royong, itulah gotong royong. Otentisitas, inklusivitas, keterlibatan semua. Dia bicara soal sekolah tanpa sekat. Dia bicara soal rumah sakit tanpa batas, tanpa kelas. Itulah inklusivitas. Jadi kita bisa saja menurunkan sebuah jargon ideologi itu ke dalam sebuah terminologi dan konsep yang otentik. Dan Ganjar sudah menunjukkan otentisitas ketika dia memimpin Jawa Tengah dalam 2 periode. Dan otentisitas itu ketika istilah-istilah yang digunakan di dalam program dan lain-lain tidak mengambil istilah dari mana-mana, ngambil dari istilah lokalnya. Ojo ngapusi, ojo korupsi, jogo tonggo, jogo konco. Bahkan soal penanganan orang gila pun menggunakan istilah lokal. Itu menurut saya cerdas karena satu pihak membawa originalitas, otentisitas dan juga menghargai kearifan lokal yang muncul dan mudah dipahami dan diterima oleh masyarakatnya karena sudah sejalan dengan narasi dan bahasa wacananya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga berharap buku ini menghadirkan strategi politik Ganjar di dalam mewujudkan gagasan. Ini sama sekali tidak nampak dalam buku ini. Tapi saya bayangkan ini suatu pergulatan yang cukup panjang. Karena persoalan Ganjar adalah dia muncul dari sebuah kepemimpinan yang populer dan dia pasti berhadapan dengan berbagai dilema-dilema yang harus dihadapi. Pertama, bagaimana kaitan hubungan dia dengan partai politik, berhadapan dengan DPRD. Karena pengalaman saya dalam melihat kepala daerah yang berhasil, tidak hanya Jembrana atau Solo, Jakarta dulu, adalah bagaimana kepala daerah itu melakukan deal dengan DPRD. Ini problem yang nggak mudah gitu. Karena karakter DPRD sudah ada karakter tertentu yang muncul dan dia harus memperjuangkan programnya 5 tahun untuk bisa berjalan dengan baik. Dia harus bernegosiasi, berkonsolidasi politik dengan partai politik di DPRD. Sama dengan Pak Jokowi ketika awal pemerintahan harus berkonsolidasi politik dengan DPR. Yang kedua adalah bagaimana hubungan antara gubernur dengan birokrasi. Ini juga masalah serius di Indonesia. Kita berhadapan dengan Pak Bakri sudah studi panjang tentang bureaucratic polity di Indonesia. Umur birokrasi itu sangat panjang. Umur politisi itu 5 tahunan. Bahkan semua presiden Indonesia akan menghadapi dilema. Gus Dur akhirnya apa yang dilakukan? Membentuk satu institusi shadow di luar birokrasi. Pak Harto dulu punya Bina Graha. Karena apa? Karena dilema hubungan kepala daerah dituntut untuk mewujudkan programnya 5 tahun, sedangkan birokrasi belum tentu bisa direform dalam waktu 5 tahun. Apa yang dilakukan? Bikin shadow government, shadow birokrasi, kitchen cabinet atau apapun namanya yang sebenarnya benar terjadi. Tapi Mas Ganjar belum kita lihat apa yang dilakukan. Nah, saya lihat kalau Pak Jokowi self-vision. Dia kumpulkan semua eselon 1, eselon 2, dia brief saya ini polisi yang saya ingin bangun. Eselon 1 dan eselon 2 dikumpulkan untuk mengatakan ini visi presiden.
Nah, Mas Ganjar tentu punya strategi. Nah, saya nggak nampak di sini apa yang dia lakukan. Tapi yang saya bayangkan, dia melakukan apa yang disebut dengan public engagement, mengundang publik dalam proses governance yang dia lakukan, sehingga dia desak birokrasi berubah. Apa yang dia lakukan? Lapor gubernur. Sehingga public engagement ini mirip dengan dulu yang disebut dengan belusukan Pak Jokowi atau belusukan, karena orang lapor, Pak Gubernur ini ada masalah, dia tegur birokrasinya jalan nggak. Nah, ini harusnya menjadi satu hal yang menarik sebenarnya, strategi dia merubah birokrasi di Jawa Tengah, termasuk bagaimana hubungan Mas Ganjar dengan bupati wali kota yang memang otonomi kita berbeda. Provinsi itu kan letaknya di middle, wakil pemerintah pusat, daerah otonom, tapi dia nggak punya wilayah. Yang punya wilayah adalah kabupaten kota. Nah, gimana make the deal bupati ini? Apa yang dilakukan? Apakah satu jalur karena partinya sama? Gimana kalau tidak partinya sama? Apa yang dilakukan? Ini saya kira miniatur dari problem nasional. Kalau Mas Ganjar dari presiden, siapapun presiden akan berhadapan dengan hal yang sama. Bagaimana bernegosiasi dengan DPRD, DPR, bagaimana berhadapan dengan daerah, dengan gubernur dan wali kota, bagaimana berhadapan dengan masyarakat. Nah, ini saya kira dilema-dilema ini perlu dieksplorasi lebih tajam, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran. Caranya DKI Pak Jokowi apa? Dia bikin kayak budgeting, dia bikin satu model pengaturan anggaran yang nggak bisa diletak hati gitu misalnya. Strateginya Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya ingin menyampaikan di 5 menit terakhir adalah bahwa kita di dalam era saat ini berhadapan dengan ekspektasi masyarakat yang sangat besar terhadap pemerintahan dan juga kepemimpinan. Karena Pak Jokowi menciptakan standar yang sangat tinggi dalam kepemimpinan 10 tahun terakhir. Presiden berikutnya nggak mudah, karena standarnya sudah dibuat. Nah, bagaimana standar-standar ini bisa dicoba diambil oleh calon presiden berikutnya untuk mengambil bagaimana melanjutkan, tetapi di sisi lain ada hal-hal yang menjadi otensitas dari calon dan itu untuk diangkat. Diferensiasi caranya gimana? Mungkin tujuannya sama, tapi caranya itu bagaimana? Misalnya yang tidak nampak dari buku ini, mohon maaf, adalah bagaimana kaitannya dengan investasi dan infrastruktur itu sangat minim Pak di buku ini. Bagaimana konsep yang dikaitkan dengan negara industri misalnya. Karena ini penting sekali, walaupun di buku-buku terakhir saat ini menyebutkan soal industrialisasi sebagai salah satu hal yang penting sekali dibangun, karena problem yang dihadapi oleh pemimpin adalah lonjakan tenaga kerja. Dan ini Mas Ganjar mendapatkan catatan yang rendah dalam mengatasi pengangguran. Nah, dilemanya adalah bagaimana nanti berhadapan di satu sisi industrialisasi, konsep industrialisasi yang dibangun secara nasional maupun mengambil inspirasinya di Jawa Tengah. Di situ disebutkan padat karya, tetapi hanya 10% teknologi. Konsepnya kayak apa itu? Bagaimana dengan 10% teknologi yang padat modal dipakai untuk mengatasi soal pengangguran ini gitu? Apa konsepnya? Dan yang berikutnya adalah tidak hanya itu, strategi-strategi besar untuk menggulirkan industrialisasi itu yang perlu didetailkan di dalam buku ini, sehingga menjawab beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan visi ekonominya Mas Ganjar. Kalau visi kesejahteraan sosial, visi tentang bagaimana membangun persatuan dan keadilan sosial, ya ada pertanyaan. Tetapi yang penting adalah bagaimana membangun visi ekonominya. Jadi mungkin dari pandangan Pak Damek, salah satunya adalah bagaimana ini diteruskan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi juga menjadi
sejalan dengan apa yang didorong oleh Bung Karno, karena Bung Karno salah satunya adalah mendorong Indonesia menjadi negara industri. Cuma strategi industrialisasi yang dibangun itu harus didetailkan seperti apa. Apakah hilirisasi, apakah akan bentuk industri strategis seperti Bung Karno ungkapkan, atau hal-hal lain. Itu harus menjadi perdebatan yang lebih kuat. Tentu akan berorientasi pada bagaimana ekonomi yang tumbuh ini akan bisa berkonsekuensi berdampak pada pemerataan ekonomi dan keadilan. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian. Tapi ada hal. Ya, saya suka diskusi Kompas seperti ini, membedah kepemimpinan dari berbagai disiplin keilmuan dalam berbagai perspektif, karena kita membutuhkan kembali politik gagasan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk kita uji. Gagasan-gagasan itu tidak hanya dalam level ideologi jargonistik, tapi juga dalam strategi dan juga program. Oleh karena itu, politik gagasan juga harus dilengkapi dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa kita harus mendapatkan gambaran utuh kehidupan pemimpin ini dari dia social originnya, dari mana asal usul sosialnya, apa sikap-sikapnya terhadap sesuatu, apa pilihan-pilihan politik yang dia bangun. Itu saya kira bisa diuji dalam rentang hidupnya. Saya kira di dalam diskusi-diskusi kita tidak bisa terpesona hanya dari sisi pidato dan narasi yang dibangun, tetapi bagaimana kita melihat pemimpin itu secara utuh, termasuk rekam jejak sikap-sikap politik. Itu sebabnya mengapa di luar soal visi, soal gagasan adalah integritas. Karena di situ kita uji dia, apakah pilihan-pilihan ideologis dia jalankan secara konsisten, apakah sikap-sikap politik dia juga jalankan secara konsisten. Kalau dia memang lepas dari itu, maka satu faktor fundamental dalam memilih pemimpin itu integriti, kita tidak akan dapatkan. Jadi gagasan boleh bagus, integriti adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Terima kasih.